Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang udah mampir di videoku gitu ya, di channelku, dan terima kasih juga yang udah subscribe, like dan komen, dan kalau yang belumnya mohon ya di-subscribe dulu. Oke. Ya kalau misalkan nggak penting juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan suka silahkan di-like, kalau nggak suka ya dislike aja lah. Oke, jadi untuk video kali ini aku pengen sharing tentang berawal dari pertanyaan teman-teman yang katanya tuh STR-nya itu udah mati dan maksudnya udah bukan mati ya, tapi udah nggak aktif selama bertahun-tahun gitu. Apakah masih bisa diperpanjang atau enggak? Ya, insya Allah bisa diperpanjangnya. Itu pertanyaan yang amat sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan eh, eh, bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman bidan ya yang lainnya. Oke, STR yang udah beberapa tahun ke belakang udah nggak aktif itu bisa teman-teman bisa diperpanjang, dan prosesnya juga sama aja gitu ya. Kita mengikuti MU, kita mengumpulkan untuk kredit poinnya, dan selanjutnya ikuti prosedur-prosedur untuk perpanjangan STR seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memang ada niat untuk perpanjang STR, yang pertama niatnya itu harus kuat, jangan patah semangat. Insya Allah ya pasti bisa. Yang kedua, jangan lupa teman-teman daftar IBI, soalnya kan kita itu supaya diakui gitu loh teman-teman. Kita kan udah capek-capek sekolah gitu ya, ya kuliah menuntut ilmu gitu kan. Nah kita tuh difasilitasi teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kayak ada permasalahan nih ya di kebidanan dan lain sebagainya, kita tuh punya wadah, kita tuh punya sesuatu yang menaungi kita gitu. Jadi kalau misalkan kita tersesat, ada nih senternya, ada nih gitu jalannya gitu loh. Jadi makanya kenapa kita harus bergabung di organisasi kita gitu. Kita juga harus mencintai organisasi kita, karena naudzubillah min dzalik, kalau misalkan kita ada permasalahan selama kita praktek, apabila kita sesuai prosedur, dan naudzubillah min dzalik misalkan kita apesnya disalahin tapi kita sudah sesuai prosedur, nah organisasi ini nih yang bakalan ngebela kita, yang bakalan sebagai apa ya, pelindung kita gitu. Yang penting kita sesuai prosedur gitu ya. Kalau misalnya kita melenceng dari prosedur dan itu memang salah, ya terima aja. Nah seperti itu ya. Dan salah satunya juga kalau misalkan teman-teman butuh informasi, IBI ini yang sumber informasinya gitu loh, kayak gitu. Jadi kita tidak apa ya namanya tuh, tidak buta banget lah akan informasi kebidanan. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum yang belum mendaftarkan diri menjadi anggota IBI, silahkan daftarkan diri dulu. Soalnya sekarang itu ini ya via online ya. Kalau dulu kan enaknya itu kita tinggal mengikuti apa sih? Oke lanjut, tadi si bungsu minta minum. Ya, halo teman-teman. Aduh. Oke, tadi sampai mana ya? Aduh, aku lupa. Oh iya, mengikuti IBI. Jadi teman-teman jangan lupa daftar IBI dulu, karena sekarang itu via online ya. Kalau dulu kan enak ya, kita maksudnya tinggal datang ke kantor IBI. Iya sayang. Tinggal daftar ke kantor IBI, terus menyerahkan ijazah berikut STR-nya, udah gitu kita dibikinkan kartu anggotanya. Nah, sekarang itu bedanya memang selain kita melakukan konfirmasi daftar ke ranting wilayah kita gitu, wilayah tempat tinggal kita, kita juga harus melakukannya secara mandiri via online gitu ya. Ya sayang. Seperti itu. Nanti gimana caranya? Insya Allah nanti ya, kalau kalau aku berkesempatan, mudah-mudahan dilancarkan insya Allah. Udah bikin belum ya? Nanti insya Allah deh aku coba ini ya, bikin tutorialnya. Insya Allah ya, maaf kalau lupa. Ya, tapi untuk linknya udah aku sematin kok di video aku yang sebelumnya. Nanti deh di sini aku sematin juga ya link yang linknya kalau nggak lupa. Maaf ya kalau lupa. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa teman-teman daftar anggota IBI dulu. Setelah nanti kan kita dapat kartu anggota tuh. Sekarang tuh kan warna biru ya. Kalau dulu banget itu warna merah, sorry. Kalau dulu banget itu kan warna biru. Nah, sekarang itu udah kartu anggota yang warna merah gitu. Kalau masih biru silahkan daftar lagi ya.
via online. Berarti kalau yang biru itu masih yang manual yang dulu. Tapi kalau yang udah online itu insya Allah udah merah gitu ya. Nah kalau teman-teman, aduh aku bingung, boleh nanti bisa menghubungi aku gitu ya ke email dulu aja, email aku dulu aja di ta.browneyes91@gmail.com gitu ya teman-teman, bisa ke situ misalkan manggilnya apa ya enaknya ya, Ita aja deh ya. Misalkan tolong dong bikinin apa daftarin aku dong misalkan ke apa sih, bukan CPD online, IBC Prolin ya gitu. Misalkan aku mau daftar nih via online tapi ribet, ya udah nanti insya Allah kalau aku ada waktu aku bantuin bikin gitu. Yang penting teman-teman sudah konfirmasi dulu ke IBC setempat. Jadi misalkan teman-teman di daerah mana nih, daerah Bandung misalkan ya, teman-teman di kecamatan apa, nanti hubungi aja rantingnya di situ. Nanti kan pasti sama pengurus kan diminta buat daftar via online ya gitu. Jadi nanti soalnya buat disertakan teman-teman itu masuk IB mana, masuk ranting mana gitu kan. Kayak gitu. Kalau bersyukur kalau misalkan IB-nya memfasilitasi, misalkan dibikinin langsung sama beliau, dibantu sama beliau-beliau, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan disuruh mandiri, terus teman-teman bingung, ya nggak apa-apa, boleh menghubungi aku ya. Oke. Kan kalau kita memberi manfaat ke sesama hamba Allah kan, insya Allah ya itu hal yang baik gitu. Oke, sudahlah kita lanjut lagi. Nah, setelah teman-teman dapat kartu merah atau apa sih teman-teman udah masuk menjadi anggota IBI gitu ya. Nah, teman-teman tinggal mengikuti MU gitu. Cuman kalau yang dulu kan kalau nggak salah yang lulus tahun 2013 itu kan ada uji kompetensi ya. Kalau aku nggak ada, soalnya aku lulusnya 2012 gitu teman-teman. Nah, kalau yang itu kalau nggak salah nih, aku sih belum belum dapat informasinya dari KTKI-nya gimana. Cuman waktu aku nanyain ke rantingku yang di Bandung, sekarang kan aku mau rencananya mau pindah ya ke Majalengka, tapi belum. Kata beliau tuh katanya prosesnya tuh sama aja, jadi nggak harus uji kompetensi dulu. Cuman pas aku nanyain gimana kalau yang udah kena uji kompetensi, apa harus uji kompetensi dulu? Ini apa sih berdasarkan pertanyaan yang STR-nya mati beberapa tahun ke belakang ya, jadi 3 4 tahun ke belakang gitu kan, itu udah lama banget kan, harusnya cepet-cepet diaktifin lagi gitu kan, ikutan MU dan lain sebagainya. Dan kata beliau sih sejauh ini katanya tuh prosesnya sama aja gitu ya. Tapi pas aku nanyain seperti itu gitu harus ikut uji kom lagi atau enggak, ya beliau tuh kan takut salah ya informasinya gitu ya kan, saling membantu gitu ya. Aku diminta buat nanyain ke KTKI-nya, ke helpdesk KTKI. Cuman memang sampai saat ini belum ada informasi teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih nggak harus uji kompetensi lagi ya. Soalnya kan uji kompetensi agak jarang juga gitu, iya nggak sih? Paling juga diselenggarain pas yang lulus-lulus, pas teman adik-adik kita lulus gitu kan ya, baru ada uji kompetensi lagi, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang misalkan kasusnya sama sama teman kita yang ini nih, teman-teman tinggal hubungi aja IBI gitu ya. Kalau misalkan belum daftar IBI, silakan daftar IBI dulu. Kalau misalkan sudah dan ya karena lain hal, karena ada hambatan, halangan dan lain sebagainya, jadi teman-teman udah belum sempet apa sih ikutan MU, akhirnya STR-nya habis gitu ya masa berlakunya, nggak apa-apa teman-teman tinggal hubungi lagi pihak IBI, harus gimananya silakan ikuti. Mudah-mudahan prosesnya sama sama teman-teman kita yang lain yang sekarang sedang melakukan proses MU ya, MU dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak usah uji kompetensi lagi. Tapi menurutku nggak usah deh kayaknya. Iya nggak sih? Mudah-mudahan ya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang, pasti aku juga pasti berjuang lagi ya nanti 5 tahun ke depan gitu ya buat STR. Pokoknya teman-teman yang apa yang berjuang, yang sedang atau belum dan mau ada niatan untuk memperpanjang STR-nya, mudah-mudahan dilancarkan selalu. Pokoknya jangan jangan diem aja, teman-teman harus cari informasi kemanapun. Yang jelas informasi yang pasti real itu ya, yang up to date itu pasti di IBI gitu ya. Ya nggak sih, soalnya kan teman-teman ya kita sharing di sini juga aku informasinya insya Allah dari IBI gitu, cuman kan mungkin dari aku agak telat dan lain-lain sebagainya. Cuman kalau teman-teman kalau sudah jadi anggota IBI,
silakan langsung tanyakan ke ke pengurus gitu ya. Nah, terus, ada pertanyaan juga, gimana ya aku kan udah lama gitu nggak praktek gitu, gimana kalau misalkan nanti, tanya jawab aku nggak bisa jawab dan lain sebagainya dan gugup lain pokoknya pokoknya gitulah ya. Emang sih, aku juga waktu itu ada rasa ketakutan itu, tapi alhamdulillah, tidak semenakutkan yang kita pikirkan gitu. Soalnya mungkin ya karena aku dulu kan Zoom ya, karena masih Covid gitu, masih ya bau-bau Covid gitulah gitu. Jadi akhirnya Zoom dan offline-nya itu cuman prakteknya aja gitu. Jadi tanya jawabnya juga tidak terlalu sering gitu ya. Memang dulu sebelumnya waktu aku ikutan MU pertama kali tahun 2016 kalau nggak salah, memang kita aktif gitu kan, dibikin aktif kitanya di ruangan itu. Tapi karena kemarin yang MU kedua aku harus Zoom gitu ya, pemberian materinya ya kurang aktif juga gitu, pertanyaannya juga ya tetap ada pertanyaan dan jawab gitu ya, saling tanya jawab gitu, tapi tidak seintens yang kalau kita tatap muka langsung gitu. Nah, terus ada yang nanyain juga nih, sekarang masih Zoom nggak ya? Kalau itu sih tergantung wilayahnya masing-masing ya, soalnya mungkin ada beberapa yang masih Zoom, misalkan pemberian materinya, ada juga yang sudah tatap muka full gitu. Ya mau tatap muka full, mau Zoom sebagian ya ikuti aja. Yang jelas sih menurutku enakan kalau untuk segi dapat materinya itu emang enakan tatap muka langsung ya. Jadi kita tuh bisa interaksi langsung sama si pemberi materi gitu. Tapi kalau misalkan nyantainya ya lebih nyantai, bukan nyantai kalau misalkan Zoom kan kita bisa, kalau yang punya anak kan di rumah biasa sambil nemenin anak gitu ya. Ya pokoknya gitulah, ada plus minusnya sih dua-duanya juga. Cuman kalau misalkan untuk saat ini ada yang masih Zoom enggak, itu kembali lagi ya aku nggak bisa, ya masih Zoom. Ya bisa aja di daerah aku masih Zoom tapi di daerah yang lain sudah tetap muka full gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke rantingnya masing-masing gitu ya teman-teman, kayak gitu. Terus apalagi ya pertanyaannya? Udah deh. Soalnya aku lupa, aku nggak nulis. Biasa aku tuh nggak ditulis dulu, jadi langsung aja gitu kayak gini ya sudahlah ya. Pokoknya buat teman-teman yang berjuang memperpanjang STR-nya mudah-mudahan dilancarkan dan apabila ada hambatan mudah-mudahan dipermudah hambatannya ya, mudah selesai gitu. Terus yang bingung nanti kredit poin SKP-nya seperti apa, tenang aja nanti di MU juga dikasih tahu ya. Oke. Nanti kalau misalkan masih bingung boleh kita diskusi di sini ya. Insya Allah nanti aku akan menjawab semampunya aku, sepengetahuan setahunya aku gitu ya, ilmu yang aku dapat gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa aku sampaikan gitu. Nanti kalau misalkan aku nggak bisa menjawab, nanti aku tanya lagi ke bagian yang lebih paham akan bidangnya gitu ya, seperti itu. Wah sudah berapa menit ini? Udah 13 menit ya. Maaf ya kalau misalkan video ini menyita kuota teman-teman. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat yang bersyukur kalau misalkan ini sangat bermanfaat. Tapi kalau sedikit akan manfaatnya ya alhamdulillah, yang penting bermanfaat ya. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, teman-teman boleh di dislike aja. Tapi kalau terasa banyak manfaatnya, teman-teman like ya, tolong di-share juga. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and maaf, share. Terus apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, apabila ada kekurangan boleh nanti bilang di komen ya. Misalkan, "Tak kamu kurang ini, tak kamu terlalu nyaplok bla 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 bla," boleh. Insya Allah aku nggak akan sakit hati kok, aku paling meratapi. Nggak deng. Ya, pokoknya seperti itu. Dan teman-teman yang udah punya bukan punya lahan, yang udah buka praktek sendiri, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, didatangkan pasien yang soleh dan solehah gitu ya, dihindari dari hal-hal yang tidak kita mau gitu kan, dilancarin semuanya. Terus saling support sesama bidan. Oke. Ya begitulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.